selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi. Selamat sore ya, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan protokol kesehatannya ya. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini, teman-teman PSU Learning Academy. Kita akan banyak belajar kali ini terkait dengan pengembangan diri yang dapat menjadikan kita pribadi yang luar biasa dan unggul. Terus ikutin program dari awal sampai akhir. Selain materi-materi juga ada hadiah-hadiah yang akan kita bagi-bagikan ke teman-teman nanti di tengah-tengah sesi. Jadi hari ini kita sudah masuk ke tema besar lainnya. Kalau kemarin kita sudah communicating tentang komunikasi, sekarang kita masuk mengenai developing others atau mengembangkan diri orang lain juga ataupun kita juga. Dan hari ini materi yang akan kita bahas itu mengenai managing people and relationship. Seperti yang kemarin sudah sempat kita sedikit kulik dari Pak Arnold, apa itu nanti kita akan detailkan di sini. Nah, sebelum lanjut, di sini tadi saya sempat lihat juga banyak yang baru join, jadi izinkan saya untuk menjelaskan kembali apa sih PSU Learning Academy itu adalah merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Jadi PSU Learning Academy ini terselenggara dalam rangka Anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema Berbagi untuk Negeri. Acara ini juga disupport oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Jadi teman-teman yang sudah mendonasikan kemarin di awal, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sumbangan ini dapat kita serahkan kepada yang membutuhkan, khususnya di bagian NTT. Dan kepada teman-teman yang ingin menyumbangkan lagi, pada chatbox saya akan lampirkan link untuk teman-teman yang ingin berdonasi, monggo tinggal diklik dan langsung berdonasi. Nah, nanti juga di chatbox akan ada link buat teman-teman untuk registrasi ulang. Mohon semuanya untuk mengklik link registrasi tersebut dan menginput datanya sesuai yang benar supaya nanti tidak ada kesalahan pada sertifikatnya. Oke? Selanjutnya teman-teman, kali ini fasilitator yang hari ini masih sama dengan Bapak Arnold Pa. Saya akan jelaskan sedikit bagi teman-teman yang belum kenal dengan beliau yang sudah kemarin memberikan materi mengenai komunikasi juga. Pak Arnold Pa ini merupakan putra daerah Nusa Tenggara Timur dan sudah memiliki lebih dari 20 tahun dalam dunia pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pak Arnold memiliki pengalaman dalam dunia learning and development dan pengembangan bisnis di beberapa perusahaan asuransi, seperti PT Zurich Topaz Life, AIF Finansial, dan Allianz Life. Dan saat ini beliau mendirikan Soft Skill Learning Center di Kupang. Oke, kalau untuk itu kita sambut Bapak Arnold. Apa kabarnya Pak Arnold? Baik Pak Romi, masih sehat terus kan ya? Amin, masih sehat Pak. Aman di Kupang Pak? Aman. Mantap. Angin yang kencang Pak. Angin kencang. Oke, mode pantai di sana ya Pak ya? Benar Pak. Benar. Oke teman-teman, kita langsung saja dengan Pak Arnold membawakan materi kita hari ini. Monggo ya Pak Arnold. Baik, terima kasih Pak Romi. Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar Gilang? Sore Pak. Yopi, Pak Agus, Nanda, Stefan, Jasmine, Elvira, Benadia, teman-teman dari SMK 27, Shirley, Hairunisa, Yasmin, Risti, dan lain-lain ya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi selamat sore, mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap segar, dan selama 2 jam ke depan kita bisa sama-sama berbagi. Nah teman-teman, kunci dalam mengikuti pelatihan sebenarnya jangan diam. Karena kalau kita diam, banyak hal yang membuat kita masih ada tanda tanya ketika selesai pelatihan. Jadi kalau saya sebagai fasilitator teman-teman, bukan berarti saya tahu semuanya. Ya, barangkali di antara teman-teman yang punya referensi berpikir yang lain mengenai topik yang kita berbagi saat ini, silakan jangan ragu-ragu karena
semakin banyak kita berbagi, semakin memperkaya kita. Ya, ilmu ini tidak statis ya teman-teman. Ilmu ini berkembang dari waktu ke waktu. Jadi barangkali mungkin ada teman-teman yang punya referensi berpikir yang berbeda, yang bisa membantu kita memperkaya. Silakan, jangan ragu-ragu ya, supaya kita makin diperkaya. Saya hanya membantu memberikan beberapa referensi berpikir dari pandangan saya, dari pengalaman saya, mungkin juga dari teori-teori yang pernah saya pelajari, tapi tentunya kita pun mungkin bisa memiliki referensi berpikir yang berbeda. Jadi untuk itu kunci dari pelatihan ini sebenarnya kita harus banyak berinteraksi. Memang salah satu kendala dalam pelatihan online ini lagi-lagi kita mengalami kendala dari sisi konektivitas dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang memang punya kesempatan untuk menyalakan kamera atau unmute dari soundnya, silakan. Atau chatting ya di kolom chat supaya kita sama-sama bisa berdiskusi. Baik, Pak Romi, izinkan saya untuk share screen ya Pak ya. Baik Pak, silakan Pak. Oke. Teman-teman semua, Pak Agus, Ferry, Gilang, dan teman-teman yang lain, hari ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas mengenai apa itu managing people dan managing relationship. Ini sebenarnya bisa dua topik yang berbeda, juga bisa disatukan ya. Tapi saya mau bahas terpisah. Saya mau bahas terpisah dulu. Step yang pertama adalah bagaimana kita memanage relationship. Sebenarnya managing relationship ini dari awal kita sudah bahas, jadi saya cuma highlight saja sepintas, nanti baru kita fokus ke managing people-nya. Karena ini dari awal juga banyak pertanyaan termasuk di materi thinking ya. Nah, saya memulai materi ini, kita mulai coba dari berpikir, karena memang Talent HRM membuat seri ini secara terstruktur, dimulai dari pola pikir kita dulu. Bagaimana kita membangun mindset kita lewat cara berpikir. Mulai dari creative thinking, ya, kemudian positive thinking dan seterusnya. Nah, setiap topik utama itu dia ada seri tersendiri, ya. Jadi kalau kemarin komunikasi awalnya adalah interpersonal relationship, ya, interpersonal communication. Nah, habis itu di dalamnya ada beberapa topik-topik kecil yang kita bahas di hari yang berbeda. Ini juga sama, kalau kita bicara developing others, salah satunya adalah managing people. Nah, managing people juga ada macam-macam, teman-teman. Hari ini kita fokus, kita gabungkan dengan relationship. Kalau ibarat buku, hari ini sebenarnya kerangkanya. Ya. Nanti isi utamanya itu mulai besok bagaimana kita mempelajari atau membaca gerak tubuh orang lain atau ekspresi orang lain. Nanti di kali berikut lagi bagaimana kita mengatasi teman-teman yang menurut kita agak unik atau agak sulit untuk dihandle, atau bagaimana kita menginfluence atau mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang ada di pikiran kita, dan juga yang hal-hal yang lain. Jadi hari ini sebenarnya kita bicara kerangka utamanya. Namun teman-teman, walaupun istilahnya buku kita hanya baca, kita hanya lihat topik-topik utama, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang detail, silakan. Nah, bicara mengenai managing people dan managing relationship, teman-teman, kemarin Pak Romi sudah sentuh dikit dan mudah-mudahan kita masih ingat, di masa pandemi ini kita berinteraksi itu dengan dua suasana yang berbeda.
Satu, suasana langsung. Yang kedua, kita pakai media online. Nah, media online ini banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Nah, hari ini teman-teman dalam managing people ada konsep-konsep yang saya akan sampaikan ke teman-teman yang bisa kita gunakan either itu secara langsung atau face to face atau direct dan juga secara online. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di dua area ini silakan. Nah, mari kita mulai teman-teman. Ini objektifnya saya tidak akan bahas banyak. Yang penting kita akan bicara relationship dan juga bicara managing people. Bagaimana kita membangun relationship dan bagaimana kita memanage orang lain. Kita mulai dari relationship, teman-teman. Karena kalau tanpa relationship kita tidak bisa memanage, ya. Bagaimana kita memanage sesuatu kalau tidak ada hubungan? Orang tua tidak bisa memanage anak kalau anak itu adalah anak orang lain. Kita tidak bisa memanage seseorang kalau seseorang itu bukan di tim kita atau tidak ada hubungan pekerjaan dengan kita atau tidak ada hubungan tugas-tugas kelompok misalnya di sekolah atau di kampus langsung dengan kita. Kita tidak bisa memanage. Nah, harus ada relationship juga. Saya mulai dengan pola pikir. Kenapa teman-teman? Di sesi awal dari seri training ini, itu Pak Yoko dan Pak Agus kalau nggak salah sudah memberikan sedikit gambaran ke kita dan juga Pak John yang dari Melbourne, dari Australia, tentang bagaimana kita harus berpikir positif untuk sukses. Nah, pikiran kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita membangun relationship dengan orang lain. Saya mau menggambarkan pikiran seperti ini, teman-teman. Pikiran itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar yang akan memandu kita bertindak dan mendapatkan hasil. Hati-hati dengan pikiran kita, karena dalam satu hari itu katanya kita berpikir secara sadar dalam setiap aktivitas kita itu ada 75.000 pikiran sadar. Ya, saya tiap hari berpikir bahwa Ferry Andi pakai topi, Ferry Andi pakai topi, Ferry Andi pakai topi, jangan dimatiin novel. Atau Gilang dari Malang, Gilang dari Malang. Nah, akhirnya apa? Pikiran-pikiran itu, ya, semakin saya berpikir terus-menerus, itu akan masuk ke dalam perasaan. Paling gampang kalau kita naksir seseorang, itu kita mikir terus-menerus, pikiran terus-menerus, dipikir terus-menerus, lama-lama muncul ke perasaan. Nah, dari perasaan itu menggerakkan kita untuk bertindak. Tindakan saya apa? Saya akan katakan bahwa saya suka kepada dia. Kira-kira alur pikiran begitu. Nah, hasilnya apa? Bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari step pertama saya berpikir. Ya. Jadi kalau saya berpikir misalnya Pak Romi ganteng, Pak Romi ganteng, Pak Romi ganteng terus-menerus. Nah, satu saat ketika dengar bunyi langkah Pak Romi saja, saya tahu, oh ini orang ganteng masuk kantor nih. Jadi nggak perlu lihat orangnya, saya sudah tahu. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati dengan pikiran kita, teman-teman, karena pikiran itu akan mempengaruhi tindakan kita dan mempengaruhi hasil dari tindakan kita. Kita selalu berpikir dalam bentuk gambar ya. Ini exercise saja, teman-teman, ya, nggak usah dimasukin di hati ya. Ini karena exercise ringan ya. Kita bawa dalam suasana happy. Biasanya kita berpikir dalam bentuk gambar. Saya kasih contoh. Saya mau tanya teman-teman, bisa langsung chat ya di kolom chat. Kalau kita berpikir mengenai negara Cina, gambar apa yang muncul di pikiran kita saat ini? Silakan. Yang mau ngomong langsung atau yang mau chat silakan. Ada? Tembok Cina.
Betul. Yang kedua, kalau saya bilang Paris, pikiran apa? Gambar apa yang muncul di teman-teman? Gambar yang muncul di pikiran teman-teman. Oke, Menara Eiffel. Oke. Yang ketiga, kalau India, apa yang muncul di pikiran kita? Gambar apa yang muncul di pikiran kita? Taj Mahal. Ya, ada yang bilang Shah Rukh Khan, ada yang bilang yang lain ya. Kalau saya bilang Indonesia, gambar apa yang muncul di pikiran kita, teman-teman? Ampera, Borobudur, Jokowi, dan seterusnya. Bendera, Garuda. Oke, nggak ada yang salah ya. Saya memilih Borobudur yang ada di pikiran saya. Kalau saya tanya mantan, apa yang ada di pikiran, gambar apa yang muncul di pikiran teman-teman saat ini? Kenangan, janji palsu, laki-laki, ya, masa lalu, apalagi? Nah, Siva punya masa lalu sama siapa nih Siva? Novita maksud laki-laki ini apa nih? Laki-laki yang gimana? Sakit hati, aduh, jangan sampai ya. Ada yang berpikir ini? Oke, itulah gambar ya. Yang terakhir, yang punya mertua. Ada yang punya mertua, campur aduk. Ngomong, au. Tua, oke, udah tua ya. Galak. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini exercise ya. Tapi dari exercise ringan ini menunjukkan bahwa pikiran kita itu apa ya, bisa membentuk gambar seseorang dalam pikiran kita, di mana kalau kita pikirkan terus-menerus, kita hadapi masalah itu terus-menerus, atau juga bahkan kita berpikir positif. Kalau saya ngomong mantan saya cantik misalnya, dan seterusnya. Nah, pikiran itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun relationship kita dengan orang lain. Ketika kita berpikir seseorang itu buruk terus-menerus, dan ketika kita berhadapan dengan dia satu saat, pasti reaksi kita akan tendensinya negatif. Lalu apa yang terjadi? Hasilnya relationship tidak akan terbangun. Kalau kita punya tim, entah itu di kantor, entah di sekolah, misalnya anak saya yang kecil dia adalah ketua OSIS di sekolahnya. Ada seseorang yang setiap hari anak saya ini berbicara negatif terus. Dan kalau dia nonton TV, ada sesuatu yang menggambarkan pribadi seperti tim dia di OSIS, ya pasti dia akan nyinggung, oh ini namanya ini. Nah itu karena setiap hari dia berpikir negatif tentang anggota tim di OSIS, di mana dia bersekolah. Nah hati-hati teman-teman, itu akan bisa mengeskalasi relationship kita dengan orang lain menjadi positif, atau juga cenderung ke negatif. Banyak sekali problem yang bisa memblok kita dari usaha kita untuk membangun hubungan atau relationship dengan orang lain, teman-teman. Salah satunya adalah temperamen kita, atau personality kita, atau kepribadian kita. Ini saya tidak akan capek-capek mengulang, teman-teman, dan saya berharap teman-teman juga tidak bosan untuk diulang-ulang terus, karena ini adalah fondasinya. Kita kalau tidak paham siapa diri kita, itu agak susah untuk membangun relationship dengan orang lain. Kita kalau tidak paham kecenderungan kita bertindak menghadapi satu respon dari luar, akan memblok kita untuk membangun relationship kita dengan orang lain. Nah, teman-teman,
kunci utama dalam membangun relationship adalah pahami diri kita. Kalau kita pahami diri kita dengan baik, kita akan memahami orang lain juga sama seperti kita memahami diri kita. Teman-teman, kalau saya minta teman-teman untuk menulis daftar kebaikan teman-teman, kira-kira banyak atau sedikit yang teman-teman tulis? Tinggal di chat, banyak atau sedikit? Kalau teman-teman saya minta untuk menulis kebaikan teman-teman terhadap orang lain, ada yang bilang sedikit. Yopi bilang sedikit. Kebaikan ya. Oke, sedikit. Semuanya bilang sedikit. Apa adanya. Oke, saya ganti lagi. Kalau saya minta teman-teman menulis kejelekan dari teman Anda, sedikit atau banyak? Ada yang bilang, wah banyak nih. Marzuki bilang sedikit. Adeline bilang banyak. Ya. Nah, tergantung, kata Ferry. Dan seterusnya. Di banyak kesempatan saya melakukan tes ini, teman-teman. Hari ini adalah momen di mana saya ketemu teman-teman yang memang sangat bijak menulis kebaikannya dan juga menulis keburukan dari teman-temannya. Di banyak kesempatan kalau saya minta seperti itu, teman-teman, kecenderungannya peserta ini menulis keburukan temannya yang begitu banyak, bisa sampai 2 halaman. Tetapi kalau menulis kebaikan temannya itu sangat sedikit. Terbalik, kalau menulis kebaikan diri sendiri itu banyak dan menulis keburukan diri sendiri itu sedikit. Nah, tetapi kuncinya begini, teman-teman. Semua orang dilahirkan punya kebaikan dan kekurangan, ya, punya kelebihan, punya kekurangan. Dan dua-dua ini itu selalu muncul dalam setiap interaksi kita dengan orang lain. Terutama kalau kita paham kekurangan kita, teman-teman, kita lebih bisa awas dalam berinteraksi. Kalau kita bicara komunikasi, saya cenderungnya berkomunikasinya selalu ngelawak, selalu memotong pembicaraan orang lain atau apa. Nah, tendensi-tendensi atau kecenderungan-kecenderungan seperti itu kalau kita sadar, kita bisa tahan diri. Nah, ketika kita tahan diri, hubungan antar pribadi itu akan jauh lebih baik. Yang kedua, kecenderungan yang kedua, ya teman-teman, stereotip. Jadi kalau stereotip ya kita cenderung yang tadi yang kita latihan gambar tadi, teman-teman, kita cenderung menjustifikasi seseorang negatif dan akhirnya selalu muncul di pikiran kita bahwa orang itu negatif. Nah, ini latar belakangnya banyak. Saya kasih contohnya begini. Dulu saya di kantor ya, saya sempat mengamati perilaku customer service di perusahaan di mana tempat saya bekerja. Mengamati itu tujuannya adalah supaya saya bisa mendapat masukan bagaimana saya bisa memberikan pelatihan pada mereka tentang customer service. Ada satu momen di mana seperti ini, ada ibu-ibu yang sudah cukup umur datang dengan cucunya waktu itu. Dengan cucunya menghadap ke customer service di kantor saya. Ketika cucu ibu ini dan dan ibu tersebut yang jadi nasabah ini sebenarnya ibunya, bukan cucunya. Tetapi customer service ini lebih cenderung bicara sama cucunya dibanding nasabah, yaitu ibunya sendiri. Setelah akhir dari pembicaraan itu, saya tanya ke customer service, kenapa kok kamu lebih banyak ngomong ke cucunya dibanding ke ibunya, padahal ibunya nasabah? Jawabannya singkat, nggak nyambung, Pak. Nah, ini kalau kita bicara asertif kemarin, teman-teman,
stereotip ini kita cenderung menjustifikasi seseorang supaya kita tidak berkomunikasi dengan orang tersebut. Sama kayak kita ngobrol di antara teman ya. Di antara teman-teman kita ngobrol, terus tiba-tiba ada teman yang apa ya, bahasa sehari-harinya tell me ya, atau lemot ya. Ngomong udah selesai 1 menit baru dia nyambung. Ngomong udah selesai 2 menit baru nyambung. Ya akhirnya kita langsung stereotip dan cenderungnya kita ngobrol ke teman-teman yang secara cepat berinteraksi dengan kita. Nah ini juga bisa mempengaruhi relationship kita teman-teman. Yang ketiga, depersonalizing. Nah ini apa namanya? Kira-kira mirip dengan stereotip tadi, ya. Jadi kita cenderung melabel orang dan akhirnya kita tidak mau berinteraksi dengan dia, terus kita berinteraksi dengan orang yang kita labelnya positif aja. Normal teman-teman, ini bukan sesuatu yang tidak normal. Tetapi kalau kita menyadari seperti ini, kita bisa lebih meminimalisir interaksi kita dengan orang lain yang menyebabkan interaksi itu menjadikan hubungan relationship kita itu menjadi lebih buruk. Yang terakhir adalah kontrol. Nah ini biasanya di leader ya. Leader ini kecenderungan kontrol. Kenapa? Bisa jadi karena kekhawatiran, bisa jadi karena ketidakpercayaan, bisa jadi karena dia menganggap bahwa anak buahnya kurang mampu, dan banyak hal. Akhirnya membuat seorang leader itu menjadi leader yang sering mengontrol. Kalau kita ikuti sesinya Ibu Steffi kalau nggak salah, mengenai gaya komunikasi leader, salah satunya adalah controlling atau controller. Kalau kita seperti itu, teman-teman, hubungan kerja kita bisa menjadi lebih renggang. Orang secara manusiawi tidak nyaman kalau dikontrol terus-menerus. Mungkin di antara kita ada yang merasakan seperti itu. Nah, relationship skill teman-teman, apa yang kita bicara dalam sesi komunikasi 1 minggu terakhir ini, itulah fondasi kita untuk membangun relationship dengan orang lain. Nggak ada rumus yang lain teman-teman. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun relationship, sebenarnya melalui komunikasi. Komunikasi adalah pintu gerbang kita untuk membangun relationship pada orang lain. Walaupun kita diam, sebenarnya kita berkomunikasi. Jadi makanya di teori komunikasi yang kita belajar selama 1 minggu terakhir, mulai dari gerak tubuh kita, ya, dari tatapan mata kita, dari bagaimana kita bisa asertif atau enggak, dan seterusnya, bagaimana kita bisa berempati dengan orang lain. Ini sebenarnya kunci-kunci utama dalam membangun relationship dengan orang lain. Nah, kalau confidence, kemarin kita sudah bicara mengenai bagaimana kita berkomunikasi, membangun komunikasi, membangun skill untuk menjadi confidence dalam berkomunikasi. Yang namanya confidence itu nggak pakai gosip ya teman-teman. Kalau kita pakai gosip berarti itu kita tidak confidence. Gosip akan membuat relationship kita dengan orang lain itu menjadi tidak baik. Nah ini adalah interpersonal skill kita yang bisa kita gunakan untuk membangun relationship dengan orang lain. Jadi apa yang kita belajar di komunikasi kemarin sebenarnya itu adalah modal utama kita untuk membangun relationship dengan orang lain. Kalau ada pertanyaan silakan ya di chat. Kita masuk ke managing people, teman-teman. Saya baca dari satu teori, katanya kalau managing people itu adalah kemampuan kita untuk memahami, untuk mengatur, untuk mengarahkan, dan memotivasi individu atau anggota tim sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing individu
untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan secara profesional. Nah, teman-teman yang masih di di level SMA atau kuliah yang belum mengalami dunia kerja, barangkali teman-teman melihat ini sebagai pengertian secara profesional di organisasi, terutama di perusahaan ya. Tetapi enggak sebenarnya teman-teman. Pengertian ini adalah pengertian umum dari managing people yang bisa kita gunakan baik itu di sekolah, baik itu di kampus, atau di rumah pun bisa. Selama itu kita punya tanggung jawab untuk memanage orang-orang, baik itu secara individu maupun juga secara grup. Ya, jadi ini pengertian umum ya teman-teman. Saya ulang, managing people adalah kemampuan untuk memahami, mengatur, mengarahkan, dan memotivasi individu atau anggota tim sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing untuk meningkatkan produktivitas. Pertanyaannya kalau di rumah, terus anak apa hubungannya dengan produktivitas? Tetap ada hubungan. Produktivitas dia dalam belajar, produktivitas dia dalam membantu orang tua, dan seterusnya. Di sekolah, kalau teman-teman ditugaskan untuk memimpin satu grup, mengerjakan satu tugas, yaitu produktivitas ada di situ. Nanti kita bicara di teamwork nantinya, apa itu produktivitas ya teman-teman. Jadi ini kita bisa bawa ke suasana dimanapun, baik itu kita memanage secara individu maupun secara grup teman-teman. Ya. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa memanage secara direct maupun remote. Ini konsep secara umum ya teman-teman. Jadi saya tidak akan spesifik kasih contoh directnya seperti apa, remote-nya seperti apa. Nanti kita bicara lebih detail di teamwork ya. Teamwork itu kita akan melakukan exercise yang banyak. Bagaimana kita melakukan manajemen secara remote atau secara direct. Ya, teman-teman. Sebelum kita memanage people, memanage orang-orang, teman-teman, saya kasih satu gambaran atau satu referensi berpikir dari Ernest Hemingway. Ini teori lama ya, teman-teman, tapi menurut saya sampai sekarang masih up to date juga. Dia adalah seorang penulis wartawan Amerika ya. Dia bilang begini, kita ini kayak gunung es. Gunung es itu yang kelihatan di atas itu sedikit, tapi sebenarnya bongkahan paling besarnya ada di bawah permukaan air. Nah, kalau ibaratnya manusia, yang di atas itu, yang kelihatan itu adalah keterampilannya dia, pengetahuannya dia, dan pengalaman-pengalaman dia. Tapi yang paling besar ini, yang susah digerakkan itu adalah kemauannya dia, ya, willingness-nya dia, temperamennya dia, karakternya dia, personality-nya dia. Makanya dalam berbagai teori manajemen, teman-teman, yang muncul terakhir-terakhir ini, baik itu teori komunikasi, teori dalam hal leadership, teman-teman, bongkahan yang paling besar di bawah ini biasanya yang dibahas paling banyak. Karena ini yang paling susah. Dan kadang-kadang nggak bisa digeser atau dirombak kemana-mana. Karena memang manusia dilahirkan ya temperamennya begitu aja. Ya. Tetapi ini yang paling mempengaruhi dalam hubungan kerja, hubungan interpersonal, hubungan pertemanan, hubungan di kehidupan sosial, dan di rumah, dan dimanapun. Ini yang paling utama, teman-teman. Ya. It's really, really, really matter. Jadi, kalau kita tidak paham yang bongkahan yang di bawah, itu akan mempengaruhi hubungan interpersonal kita. Boro-boro kita memanage orang, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita ngomong mengenai managing people. Kalau nggak ada yang nggak suka sama Pep, maaf ya. Saya sebenarnya nggak suka Pep juga. Cuman kebetulan gambar ini yang saya dapat. Tapi memang saya harus akui bahwa ini adalah salah satu manajer yang
luar biasa dalam memanage tim sepak bola ya teman-teman. Kita harus akui. Tapi kalau nggak ada yang suka ya mohon maaf ya. Jadi kebetulan aja saya tampilkan gambarnya Pep Guardiola. Dalam memanage people atau managing people, langkah pertama teman-teman adalah tahu orang-orang yang akan kita manage itu seperti apa. Know your people teman-teman. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak bisa manage. Kalau kita nggak tahu sepeda modelnya kayak apa, kita nggak bisa naik sepeda. Kalau kita nggak tahu mobil itu bentuknya seperti apa, kita nggak bisa menyetir mobil. Ya, jadi harus tahu, paham dulu siapa sih yang akan kita manage. Ada beberapa hal di sini teman-teman sebagai referensi berpikir kita. Apa saja yang perlu kita ketahui dari orang-orang yang akan kita manage? Yang pertama, saya ulang lagi, personality-nya mereka harus kita tahu. Yang kedua, kebutuhan emosionalnya. Terutama dalam hubungan antar pribadi ya. Saya kasih contoh paling gampang ya, mungkin di sini kebanyakan anak muda teman-teman. Paling gampang saya kasih contoh kalau dalam pacaran itu, kalau kita tidak bisa paham kebutuhan emosional dari pasangan kita, berabe teman-teman. Ya, hal-hal yang kecil itu bisa menjadi kopi pahit buat kita. Di kantor pun begitu. Saya alami teman-teman di kantor itu hal-hal yang kecil, yang menurut saya itu hal kecil, ternyata menurut staf saya itu hal yang sangat besar. Jadi kalau di rumah tuh istilahnya kalau teh pahit aja itu jadi masalah antara pasangan. Padahal yang satu bilang ya cuman pahit doang, kurang gula sedikit kok jadi masalah. Tapi bagi orang lain itu hal yang prinsipal. Di tahun 2002 saya pernah mengalami masalah karena saya membuat salah satu staf saya menangis sejadi-jadinya. Hanya karena saya tidak paham hari itu dia sedang mengalami sesuatu yang membuat perasaan dia itu memang lagi nggak karu-karuan gitu loh. Jadi kalau kita bicara kebutuhan emosional itu banyak ya teman-teman. Tetapi kalau kita bicara emosi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Saya punya tim waktu itu yang wanita itu ada beberapa orang. Dan setiap bulan saya sebagai atasan saya harus tahu tanggal-tanggal yang pas buat mereka. Karena ada tanggal-tanggal tertentu di mana hari-hari mereka mengalami rutinitas setiap bulan. Itu ada beberapa teman-teman wanita di bawah tim saya yang emosinya sangat luar biasa. Nah itu hati-hati. Dia nggak mau tahu saya atasan apa enggak, ya udah. Pasti akan jadi satu masalah. Tapi kebutuhan emosional ini banyak ya teman-teman. Kebutuhan dihargai, ya, kebutuhan didengarkan, ya, kebutuhan untuk dilibatkan dalam bekerja dan seterusnya. Yang ketiga, gaya komunikasi dari orang-orang yang kita manage ini seperti apa? Nah, gaya komunikasi ini bisa membantu kita kalau kita memanage tim yang grupnya agak besar, kita bisa membantu memilah-milah orang ini kita taruh di posisi apa, orang ini kita taruh di posisi seperti apa. Itu bisa dipengaruhi oleh gaya komunikasi. Hasratnya mereka, kalau hasrat ini kita bicara, saya coba membagi dua kasus ya. Kalau kasus di pekerjaan, saya sebagai atasan saya coba selami atau saya coba cari tahu sebenarnya desire atau hasrat dari anggota tim saya ini, dia kepengen karirnya itu nanti seperti apa, hasil yang dia akan capai dari pekerjaannya dia itu hasilnya yang dia mau apa. Nah ini kita bicara desire. Kalau dalam grup kecil misalnya di sekolah atau di kampus, kita dikasih tugas untuk membentuk satu grup dan
menyelesaikan satu tugas, ya kita bisa tahu menempatkan orang-orang dengan hasrat terhadap pekerjaan tertentu di posisi yang benar. Ya, contoh, misalnya ada teman-teman kita di sekolah atau di kampus yang sebenarnya kalau mengerjakan satu tugas secara grup, dia kepengen itu hanya misalnya, saya mengetik aja deh. Ya. Kalau ada juga yang lain, dibilang biar saya yang bantu koordinasi grup kecil. Atau ada juga dia punya keinginan kuat untuk membuat konsep. Nah ini desire teman-teman. Kita juga harus paham perbedaan di antara tim kita. Ya, baik dalam grup di sekolah, di kampus, di pekerjaan, dan lain-lain. Gaya belajarnya seperti apa? Jadi seseorang itu dia bisa memahami sesuatu dengan gaya belajar sendiri-sendiri. Anak saya 2 orang, satu kalau dia belajar dia hanya baca topik-topik pentingnya aja. Kalau istilahnya kalau baca buku, dia baca outline buku di depan, dia baca topik utamanya, terus dia baca halaman terakhir. Di tengahnya dia nggak akan baca. Kalaupun dia baca topik-topiknya aja. Herannya dia ngerti. Gitu. Tapi kalau anak saya yang satu, dia baca sambil dikasih stabilo. Stabilo terus-menerus sampai halaman terakhir. Dan ujung-ujungnya kalau buku yang dia pinjam dari sekolah, saya harus bayar karena bukunya nggak bisa dikembalikan karena kotor. Jadi setiap orang punya gaya belajar sendiri-sendiri. Sebagai leader atau sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin tim, teman-teman, kita harus paham ini. Potensi dan kemampuan tim. Nah ini supaya kita main caturnya pas gitu ya teman-teman. Lalu kekuatan dan kelemahan. Kalau kita pasang orang yang lemah dengan lemah, yang akhirnya pekerjaannya nggak selesai. Yang kuat kita hanya taruh dengan yang kuat, 1 menit dia selesai, tapi yang lemah tidak. Ya, menutup halaman ini, saya mau bilang teman-teman, kalau kita paham ini, ya seorang Pep paham dan dia bisa menaruh siapa yang jadi striker, siapa yang jadi posisi-posisi yang lain, ya dengan tepat, dengan pas, sesuai skill, ya sesuai kemampuan, sesuai kekuatan, sesuai kelemahan, sesuai memang bakatnya dia, dan dia bisa memanage perbedaan-perbedaan di antara tim untuk membuat tim ini menjadi tim yang baik. Nah, dalam managing people, start pertama adalah know your people. Ya. Kenapa teman-teman ini harus kita paham? Analoginya begini, elang biasa terbang dengan elang. Elang nggak pernah terbang dengan burung merpati. Smoker biasa ngumpul dengan smoker. Gossiper biasa ngumpul dengan tukang gosip. Dia nggak mungkin ngumpul dengan orang lain. Nah, kita harus pahami itu dulu teman-teman. Ya, saya kembalikan waktu sementara ke Pak Romi, menyegarkan kita Pak, silakan. Siap. Terima kasih Pak Arnold ya, teman-teman. Seperti biasa, kita lemes-lemesin jari dulu nih, supaya untuk memperebutkan ada voucher training senilai Rp1 juta dari Talent HRM. Jadi kita main game seperti biasa, peraturannya untuk jawaban teman-teman bisa mengetik pada chat box. Jadi kalau teman-teman yang udah menang di sini, udah menjawab dan benar, tidak bisa ikut lagi. Kecuali yang kalau kemarin udah menang nggak apa-apa, main lagi nggak apa-apa. Tapi kalau yang hari ini udah menang, tidak bisa ikut yang kedua kalinya. Oke? Jadi siap-siap jarinya di chat box untuk menjawab pertanyaan. Hadiahnya masih sama seperti kemarin, voucher Rp1 juta
dari voucher training senilai 1 juta dari Talent HRM. Ini bisa dipakai buat apa aja, nanti tinggal kontak dari Talent HRM, saya mau pengembangan diri apa aja, monggo langsung dipakai vouchernya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ini apa nih? Siap-siap? Teka-teki. Teka-teki. Oke, clue-nya melilit tapi bukan ular. Biasanya suka masuk lubang, suka keluar masuk lubang. Benda apakah itu? Benda apakah itu ya? Oke, belum ada yang benar. Ayo, melilit tapi bukan ular. Bukan juga, belum ada yang benar. Ini saya kasih clue sedikit. Ini dia tuh biasa kita pakai di area-area bagian badan. Oke, sudah ada yang benar nih. Kawi. Kawi. Bisa di-unmute sama dibuka videonya? Halo, Kawi. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Mantap. Dari mana nih Kawi ini? Saya dari SMK 14 Pak. SMK 14? Ya. Oke, mantap. Kalau Jakarta itu ya? Ya, Jakarta Pak. Oke. Jawabannya apa, Wi? Ikat pinggang atau gesper Pak. Kenapa tuh bisa jawab seperti itu, Wi? Karena ini clue-nya bisa keluar masuk lubang. Pertanyaannya benda soalnya Pak. Benda ya, betul ya. Oke, kita coba cek jawabannya Kawi. Apakah betul? Benar sekali Kawi, ikat pinggang. Selamat ya Wi, dapat voucher training 1 juta rupiah dari Talent HRM. Terima kasih Thank Pak. you Kawi. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini sebentar, pertanyaan kedua adalah tebak kata. Oke. Clue pertama ada berapa kata? Berapa huruf? 3, 6, 7. 7 huruf, saya kasih huruf bantunya. Ada 2 huruf bantu, K di awal, T di akhir. Oke. Pertanyaannya, tempat atau benda yang dianggap sakral? Ayo, tempat atau benda yang dianggap sakral. Oke nih, sudah ada yang bisa menjawab langsung. Mana dia tadi? Sebentar, saya ini dulu. Siva. Iya, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Videonya bisa dibuka, Siva? Aduh, saya lagi nggak pakai kerudung, Pak. Oh, nggak apa-apa, ya wes kalau gitu. Oke, Siva, jawabannya. Siva dari mana? Dari Bandung, Pak. Oh ya, Bandung. Udah pernah ya menang waktu dulu ya? Udah 2 kali ini, yang ketiga nih, kalau menang lagi. Nih. 3 juta nih, bisa training sampai blebek nih. Ya wes, Siva, jawabannya apa, Siva? Keramat, Pak. Oke, kita lihat jawabannya, benar nggak? Keramat. Selamat, Siva. Makasih, Hadiah Pak. ketiga, voucher ketiga. Langsung Iya. ditukar aja vouchernya ya. Oke, Pak. Thank you, Siva. Makasih, sama-sama. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah tebak kuliner nih. Sore-sore jadi makin lapar nih ya. Oke. Adalah makanan khas Sulawesi Selatan. Komposisi isian terdiri dari daging dengan kuah berempah khas, serta disajikan dengan buras atau ketupat. Wih, langsung nih lapar kayaknya nih Elvira nih. Elvira. Elvira? Iya, halo Pak. Apa kabar? Video bisa dibuka? Belum, nggak pakai kerudung juga Pak. Belum mandi nih masih pada nih ya. Oke, Elvira, asal dari mana? Dari Pontianak Pak. Oh, ini Pontianak nih. Oke, Elvira, jawabannya apa nih? Coto Makassar. Wih, sering makan coto nih berarti ini ya. Iya. Wih, oke, kita lihat jawabannya Elvira. Coto Makassar, selamat Elvira dapat voucher training senilai 1 juta dari Talent HRM. Selamat ya. Makasih ya. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan keempat, sorry. Masih ada 4 dan 5 berarti kalau gitu ya. Hari ini cuma 5 pertanyaan. Pertanyaan keempat adalah, masih tebak kata, ada 6 huruf.
Huruf bantunya adalah N, satu kata aja, satu huruf. Oke, pertanyaannya, tepi laut. Harusnya mudah nih, tepi laut nih. Oke. Kawi tadi udah menjawab benar, sekarang kita cari yang lain ya, Wi. Ini ada Adeline Hega Puspa. Adeline Hega Puspa. Halo, Pak. Halo Adeline, Ya, apa kabar? puji Tuhan baik, Pak. Amin. Adeline dari mana? Saya di Jogja, Pak. Oh, Jogja. Oke. Monggo dijawab, Adeline. Jawabannya pantai. Kok bisa bilang pantai? Tepi laut soalnya. Ya? Karena kebetulan saya suka ke pantai. Wih, mantep Adeline. Oke, kita lihat Adeline jawabannya. Betul Adeline, 1 juta voucher training dari Talent HRM. Nanti langsung aja ditukarkan. Nanti akan ada yang hubungin Adeline ya. Oke, terima kasih Adeline. Baik. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Oh, ini pertanyaan kelima. Tebak gambar. Oke, kayaknya pada tahu nih. Yang suka traveling nih sekarang nih. Oke, pertanyaannya. Lokasi wisata yang berada di timur Indonesia terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Danau ini terkenal dengan nama Danau Tiga Warna. Apa nama tempat ini? Ayo. Danau Tiga Warna di Ende, Nusa Tenggara Timur. Namanya itu apa gitu? Belum ada yang bisa jawab? Nggak ada yang suka traveling nih? Belum ada? Waduh, nggak ada yang tahu loh. Bahaya ini. Daerah timur. Belum ada yang jalan-jalan ke sana kayaknya nih ya. Oke, langsung sudah ada yang menjawab nih. Ini di saya ada Jasmine Kamila. Jasmine Kamila, selamat sore. Sore, Pak. Halo Jasmine, videonya bisa dibuka? Bisa, Pak. Oke. Jasmine, apa kabar? Baik, Pak. Jasmine di mana? Di Jakarta, Pak. Di Oh. SMK 14. SMK 14, oke. Jawabannya Jasmine? Danau Kalimutu, Pak. Masa? Tahunya Iya. dari mana? Habis googling. Enggak. Pernah lihat soalnya saya. Oke, mantap. Suka traveling Jasmine? Suka, Pak. Oke, mudah-mudahan habis pandemi langsung ya traveling ke sana kemari ya. Amin, Pak. Amin. Oke, kita lihat jawabannya. Kelimutu. Benar Jasmine. Selamat ya Jasmine dapat voucher training senilai 1 juta dari Talent HRM. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, thank you teman-teman. Kita sudah bermain game, sudah relax mudah-mudahan. Dan kita langsung aja kembali ke Pak Arnold. Pak Arnold, apakah sudah ready? Ready, Pak. Mantap. Kalau gitu lanjut saja Pak Arnold. Baik, terima kasih Pak Romi. Teman-teman selamat ya buat Jasmine dan teman-teman yang sudah dapat hadiah. Mudah-mudahan hadiah itu bermanfaat ya teman-teman. Kalau ngomong Danau Kelimutu, sekarang bulan Juli ini warnanya itu mulai berubah lagi. Ya, jadi dia warnanya nggak statis ya. Warnanya itu dalam 1 tahun 3 danau itu selalu berubah-ubah. Yang dari biru dia bisa berubah jadi hijau, yang dari kelihatan warna putih dia bisa jadi coklat dan seterusnya. Nah, setiap tahun tuh ada beberapa bulan di mana danau itu berubah-ubah. Jadi kalau teman-teman yang hobi traveling, itu salah satu destinasi ya yang bisa teman-teman datangi. Baik, kita lanjutkan, tapi sebelum lanjut saya mau tanya dulu. Kita berbeda waktu ya, zona jamnya. Hari ini teman-teman yang maghrib itu jam berapa ya, WIB? Kalau ada yang bisa kasih informasi? 17.50 Pak biasanya kalau di WIB. Di WIB ya, oke. Berarti saya usahakan lebih cepat supaya
teman-teman punya kesempatan untuk bertanya. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi, kalau kita mau manage people, teman-teman, yang pertama tahu dulu orang-orang yang akan kita manage itu seperti apa. Ya, kalau di rumah keluarga kita, ya kita harus tahu keluarga kita ini kita mau manage seperti apa, orang-orangnya seperti apa, karakternya, ya, dan seterusnya. Kalau di kantor juga, kalau kita sebagai atasan, kita harus paham tim kita ini, setiap individu perbedaannya seperti apa, learning style-nya seperti apa, communication style-nya seperti apa. Jadi know your people, itu step pertama. Yang kedua, trust your people, teman-teman. Kalau kita nggak percaya, terutama di 1 tahun terakhir ini ya, hampir 2 tahun kita jalani belajar dari rumah, kuliah dari rumah, bekerja dari rumah. Trust ini sangat-sangat penting. Ya. Jadi sebelum kita manage, kita tanya dulu, saya percaya nggak sama orang-orang yang saya manage? Karena apalagi kalau kita bekerja sama secara online, secara remote, ini banyak sekali friksi-friksi, banyak sekali hambatan-hambatan yang memicu konflik. Konfliknya apa? Konflik di dalam diri, itu baik emosi, ya, dan seterusnya. Apalagi kalau saya misalnya orang yang nggak sabaran, ini menghadapi belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ini sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita manage people secara online atau secara langsung, kunci yang kedua adalah percaya mereka, teman-teman. Kalau dengan percaya, kita akan mengurangi kontrol kita. Ya. Kalau kita percaya, mereka akan lebih leluasa mengeksplor kemampuan-kemampuan mereka. Kalau kita percaya, itu akan lebih memberikan ruang ke mereka untuk lebih kreatif lah, lebih menunjukkan kreativitasnya. Jadi step yang kedua harus percaya. Kalau kita nggak percaya, boro-boro kita bisa memanage, teman-teman. Ujung-ujungnya semua pekerjaan kita yang handle. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahu tujuannya. Tujuan kita memanage grup atau memanage orang ini apa? Yang pertama, apakah kita memimpin? Jadi kita posisi sebagai leader untuk melit teman-teman di kantor atau di sekolah dalam satu grup untuk mengerjakan satu tugas atau menyelesaikan satu pekerjaan, atau fungsi saya atau tugas saya atau tujuan saya itu melakukan coaching dan mentoring. Atau tujuan saya memanage orang-orang ini untuk mendevelop skill-nya. Nah, ini kalau kita bicara di kantor ya. Tapi juga kalau teman-teman di sekolah, di kampus misalnya ditunjuk sebagai pelatih untuk latih sesuatu di bidang olahraga atau di bidang seni. Nah, ini salah satu tujuan. Yang ketiga, atau tujuan saya untuk memanage orang-orang yang memang tipikalnya sulit bekerja sama dalam satu tim, atau memang kesehariannya itu sudah terlanjur dicap sebagai orang yang memberikan tantangan tersendiri dalam bekerja sama di tim. Yang berikut atau tujuan saya adalah mengempower, ya. Kata empower ini sekian tahun terakhir ini sangat tren di kalangan leaders. Karena mungkin ini salah satu metode leadership yang cukup ampuh ya di dunia manajemen, atau juga untuk mempengaruhi seseorang atau satu grup untuk mengikuti apa yang kita mau atau apa yang kita pikirkan, untuk influence mereka, atau untuk mengajak mereka, mendorong mereka, untuk encourage mereka untuk melakukan sesuatu, atau juga untuk berbagi komunikasi, hanya untuk komunikasi. Atau yang terakhir,
adalah untuk memotivasi. Nah, ini tujuan-tujuan dalam skill management, teman-teman. Jadi, yang pertama kita tahu orangnya seperti apa, yang kedua kita percaya mereka, yang ketiga supaya kita bisa manage dengan baik, kita tahu tujuan kita manage ini untuk apa, ya. Posisi saya sebagai apa. Setiap tujuan ini punya approach atau punya pendekatan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, saya ambil yang paling terakhir, karena kalau kita bicara influence, encourage, ya, manage orang-orang yang sulit itu nanti, atau developing skill, nanti kita bicara di sesi-sesi berikut mulai minggu depan ya teman-teman. Karena besok ada fasilitator juga yang akan berbagi mengenai bagaimana kita membaca bahasa tubuh. Jadi step yang keempat adalah tahu caranya. Nah, ketika kita sudah tahu orang-orang kita ini seperti apa, kita percaya sama mereka, terus misalnya tujuan saya untuk melead satu tim, memimpin satu tim, nah terus caranya seperti apa, langkah berikutnya seperti apa. Contoh misalnya menyelesaikan satu proyek, baik di kantor, di kampus, atau di sekolah. Yang pertama saya harus berkomunikasi. Ya, berkomunikasi untuk menyelesaikan proyek itu. Proyek apa yang akan dilakukan, ya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proyek itu. Jadi goalnya saya harus sampaikan. Yang berikut, dalam mengkomunikasi ini tujuannya adalah kita membangun trust di antara tim. Kenapa? Kalau orang nggak tahu mau lakukan apa, ya dia nggak akan percaya. Kalau orang nggak tahu kemana kita mau pergi, terus kita tidak bicarakan, yaitu trust tidak akan terjadi, teman-teman. Yang berikut, relate. Ya, relate ini untuk connect ke mereka. Kita memahami anggota tim, bagaimana kita merelate antara satu dan yang lain. Yang ketiga adalah memotivasi mereka. Motivasi ini tujuannya adalah untuk mendorong anggota tim untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan setiap anggota tim. Jadi ada dua, mendorong mereka untuk melakukan, tapi memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan saya kepengennya, saya punya desire bekerja atau menyelesaikan proyek, saya kerja administrasinya, saya yang bikin konsepnya, saya yang membuat layoutnya, dan seterusnya, tergantung proyek apa yang mau kita lakukan. Nah, 3 step ini, setelah kita paham tim kita seperti apa, kita percaya mereka, dan kita tahu tujuannya seperti apa, 3 step ini adalah langkah terakhir untuk kita mulai mengerjakan satu tugas atau satu proyek, di mana kita memanage people-people yang ada di tim kita. Kalau kita bicara motivasi, teman-teman, cara melihat perbedaan tiap anggota tim, ada yang memang termotivasi dengan pekerjaan. Dia kalau nggak ada kerjaan malah lemas. Nah, motivasinya buat dia pekerjaan itu sendiri. Jadi orang-orang kalau semakin dikasih pekerjaan, dia semakin termotivasi. Di antara kita pasti kita bisa melihat ada orang-orang yang memang senang sekali bekerja, dan dikasih tugas dia makin senang. Dikasih tugas dia makin senang. Ada yang orientasi ke diri sendiri. Misalnya ini saya bicara di kantor ya. Kalau saya lakukan ini, imbalannya apa? Bonusnya apa? Rewardnya apa? Dan seterusnya. Dulu di perusahaan, waktu saya masih kerja, kadang-kadang dalam proses-proses pekerjaan tertentu, kita memberikan reward-reward yang sesuai dengan kesenangan pribadi masing-masing. Yaitu biasa saya dikasih tugas seperti, dikasih tugas kalau ada proyek-proyek seperti ini. Misalnya saya harus, step pertama saya interview dulu nih, ngobrol secara pribadi sama teman-teman. Oh, saya tahu ada yang memang motivasinya kalau misalnya ada reward, dia kepengen dapat A, kepengen dapat B, kepengen dapat C, dan saya tahu alasannya kenapa mereka kepengen dapat itu. Nah, dari situ baru kita desain rewardnya. Atau ada orang yang memang dia
lebih berorientasi pada interaksi antara teman-teman kerja, antara teman-teman di sekolah. Jadi karena suasana menyenangkan, teman-temannya menyenangkan, ya dia termotivasinya hanya itu. Bukan tugas, bukan bonus, bukan imbalan, dan seterusnya. Jadi dia datang ke kantor, dia datang ke sekolah, dia datang ke tim, karena memang dia mendapatkan satu kesenangan dalam berinteraksi dengan anggota-anggota tim yang lain. Nah, itu kira-kira motivasi berdasarkan kepribadian masing-masing. Saya hanya nyentuh sedikit karena nanti kita akan bahas banyak di sesi-sesi yang lain. Jadi saya ulang, kalau kita mau managing people atau memanage people, ini konsep dasarnya ya, teman-teman. Detailnya nanti kita bagi case per case di materi, mulai materi ketiga dan seterusnya, termasuk sampai ke teamwork. Pertama, tahu tim kita seperti apa. Yang kedua, kita harus percaya betul-betul bahwa mereka bisa mengerjakan dengan baik. Yang ketiga, tahu tujuan kita. Yang keempat adalah caranya seperti apa. Caranya itu adalah ketika pertama kita sudah tahu, actionnya adalah pertama komunikasikan dulu. Yang kedua, mulai relate dengan mereka, atau kita mulai mengoneksi diri kita dengan mereka secara pribadi maupun secara tim. Dan jangan lupa memotivasi, karena setiap pekerjaan itu butuh leader untuk memotivasi tim untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini kira-kira 4 langkah teman-teman dan Pak Romi dalam manage people. Saya kembalikan ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya. Silakan. Iya Pak, itu ada Siva nih. Siva, boleh nih Siva kalau mau open mic ya. Bapak izin bertanya, maaf agak banyak kalau saya ketik soalnya. Boleh. Sebanyak-banyaknya. Jadi gini Pak, saya ini di kantor ada tim. Sekarang ini bertiga, timnya berempat sama saya. Nah, ada satu orang ini saat masuk ke kantor itu dia fresh graduate. Nah, Fresh graduate ya? Ya, saat dia masuk itu fresh graduate, otomatis mau nggak mau saya harus menduplikat ilmu yang saya punya karena itu satu tim dengan saya. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, di awal-awal saya dampingin dia karena saya, ya tadi Bapak bilang melihat karakternya seperti apa. Karena saya lihat juga dia fresh graduate, baru bisa dibilang barulah masuk ke dunia kerja ini. Saya dampingin dia hampir setahun lah saya dampingin dia. Nah, setelah setahun itu saya coba lepas dia pelan-pelan. Artinya saya pengen tahu bisa nggak dia tanpa didampingin sama saya. Akhirnya dikit-dikit bisa, oke, saya mulai agak lepas nih. Kebetulan kemarin saya cuti melahirkan, 3 bulan saya nggak masuk. Setelah saya masuk itu ternyata kerjaan sama sekali nggak ada yang beres, Pak. Jadi saya sempat mikir 3 bulan selama saya cuti ini kok nggak ada kerjaan yang dikerjakan gitu. Saya sempat bingung juga gitu di situ gitu. Saya berpikir apakah saya yang salah dengan yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini, atau emang dia tipikal orang yang emang dari awal nggak bisa, harus saya lepas gitu. Jadi benar-benar harus didampingin gitu. Itu seperti itu yang case pertama, Pak. Nah, yang case keduanya, salah satu di tim saya ini ada bisa dibilang di luar dia senior, tapi baru masuk ke perusahaan saya ini. Nah, kalau bisa dibilang ilmunya agak lebih, mungkin iya Pak, tapi posisinya untuk di bidang saya ini kan dibagi 2 Pak, saya kan bagian K3. Di K3 saya ini ada quality sama K3-nya. Nah, dia ini lebih di bidang quality-nya, bukan di K3-nya. Sedangkan dengan masuk ke bidang saya ini kan harus menguasai semuanya nih. Betul. Nah, dia di luar ini emang bisa dibilang senior. Tapi di dalam dia kalau saya rasa dia kurang mampu, tapi ngerasa sok gitu. Jadi saya agak bingung juga gini memanage satu orang ini gitu. Itu seperti apa ya Pak? Baik. Makasih ya, Siva.
Iya, Pak. Jadi Siva sudah berapa lama berkantor? Saya karir baru 8 tahun, Pak. 8 tahun ya. Ya. Posisi saat ini sebagai leader ya. Iya. Sebagai leader. Ada 3 anggota tim. Iya. Betul ya. Saya loncat ke pertanyaan kedua sebentar. Yang teman yang baru masuk ini dia di tim yang beda. Satu tim yang sama, tapi di bidang, yaitu karena kita satu bidang ini 2 bagian gitu Pak, bisa dibilang. Oke, baik. Jadi di bidang yang berbeda, tapi tetap di bawahnya Siva ya? Iya, di bawah saya. Oke, kita yang pertama dulu. Yang pertama dulu memang persoalan-persoalan ini sering terjadi ya teman-teman. Kita tahu, kita merasa bahwa tim kita bisa, tapi di momen tertentu hasilnya menunjukkan nggak bisa. Dari sisi diri kita dulu ya, Siva ya. Jadi saya coba memposisikan diri saya sebagai Siva ya. Saya punya tim, saya dampingi dia selama 1 tahun, dan saya merasa dia bisa. Setelah saya pada saat saya cuti 3 bulan, saya kasih kerjaan, ternyata kerjaannya nggak selesai. Pekerjaannya sama dengan pekerjaan sehari-hari sih, Pak? Kerjaan rutin, Pak. Pekerjaan rutin? Iya. Baik. Instruksinya jelas ketika Siva cuti? Udah sangat jelas, karena sebelum saya cuti itu emang saya benar-benar delegasiin apa saja yang emang saya biasa kerjakan, dan saya mengulang juga apa yang biasa mereka kerjakan gitu. Baik. Ada timeline pekerjaannya, ada deadline pekerjaannya? Ada. Ada ya? Dan semuanya tidak on time? Nggak terlaksana, malah saya dapat teguran dari direksi, ini makanya agak... Malah nggak terlaksana iya. ya? Saya baru masuk, malah langsung kena teguran dari direksi ini. Selama 3 bulan, apakah Siva coba berkomunikasi, menanyakan pekerjaannya seperti apa? Sebenarnya saya pantau, Pak. Tapi dari yang bersangkutan ini selalu bilang, oke, aman Bu, aman, selalu seperti itu. Sempat di saat cuti pun saya sempat masuk karena ada kerjaan yang sangat urgent, yang nggak bisa dia kerjakan, harus saya kerjakan. Saya sempat tanya, ini kan kita ada program audit internal ya Pak ya? Oke. Itu yang seharusnya di bulan Maret dilaksanakan. Dan posisinya itu saya lagi cuti. Saya sempat tanya, udah dilaksanakan belum? Iya Bu, akan dilaksanakan. Sampai akhirnya saya masuk, yaitu saya kena tegur direksi, langsung minggu ini saya langsung laksanakan gitu audit itu gitu. Itu kan bisa dibilang fatal ya, karena audit ini kan bisa dibilang kerjaan ya bisa tiap tahun yang dilakukan, dan itu untuk mengaudit sistem sendiri di perusahaan gitu. Itu aja tidak dilaksanakan gitu. Itu yang saya agak bingung, saya yang salah atau gimana gitu sebenarnya. Oke, baik. Saya punya pengalaman yang mirip-mirip ya, tapi saya tidak mau menyamakan. Nanti kita coba cari jalan keluarnya. Tapi saya cerita dulu. Saya punya satu staf di kantor dulu ya. Dulu waktu saya masih kerja. Kalau Siva ngalaminya 3 bulan, saya ngalaminya cuma 2 minggu. Jadi waktu itu momen di mana kita harus membuat satu laporan keuangan dan juga laporan aktivitas untuk dikirim ke kantor pusat, kantor regional, dan juga dikirim ke 2 lembaga pemerintah, yaitu Bapepam LK dan Departemen Keuangan. Karena memang kita dipantau ya, khusus di departemen saya. Tapi bertepatan dengan waktunya, saya waktu itu harus berangkat ke Jerman selama 2 minggu. Nah, saya menyerahkan tugas ini ke staf saya, dan memang dia juga sering mengerjakan. Dan selama beberapa tahun terakhir, sebelum kejadian, dia selalu bisa mengerjakan dengan baik. Nah, ketika saya nggak ada, pas saya pulang, CEO saya tanya, presiden saya tanya, sebenarnya bukan nanya langsung ya, tetapi melalui board of director saya, laporan yang dikirim ke Bapepam LK sudah belum sama ke kantor pusat. Saya cek, ternyata juga sama Siva, belum dikerjakan sama sekali. Apa yang saya lakukan? Saya ngomong secara personal ke tim saya.
ke orang tersebut. Saya panggil, kita waktu itu karena anaknya suka ngobrol, saya ngajak sambil makan siang sama-sama kita ngobrol. Saya tanya kenapa dan seterusnya. Yang ada adalah alasan-alasan yang memang menurut saya bukan merupakan alasan yang tepat untuk dijadikan alasan bahwa pekerjaan itu tidak finish, gitu ya. Nah, di situ saya sadar bahwa yang saya yakini dia bisa selama ini memang nggak bisa. Nggak bisa ini bukan dia nggak punya kemampuan mengerjakan. Jadi dia tidak punya kemauan untuk mengerjakan. Ya, untuk menyelesaikan satu pekerjaan butuh dua hal. Willingness yang kuat dan capability yang baik. Yang jadi persoalan ini di willingness-nya, di kemauannya. Anak ini kalau nggak ada bos di samping, dia nggak akan kerja. Tapi kalau ada bos, dia bisa kerja. Nah, memang di dunia pekerjaan ada tipe-tipe orang seperti ini, sifat. Saya mendapat satu pelajaran yang baik dari salah satu atasan saya mengenai bagaimana kita memempower orang. Nah, hal yang saya lakukan adalah saya mulai nyicil pekerjaan sedikit-sedikit, tetapi saya coba tidak memantaunya. Mungkin yang saya lakukan, apa yang Siva lakukan sudah step-stepnya sudah oke. Jadi saya kasih tahu, saya kasih contoh ya. Waktu itu kita harus mengerjakan satu laporan hasil pelatihan. Ya, hasil pelatihan kita akan kasih ke BOD waktu itu, Board of Director. Nah, laporan itu cukup banyak karena waktu itu kita memberikan pelatihan selama 2 bulan berturut-turut setiap hari, jadi laporannya agak banyak mengenai hasil dari training. Saya kasih tahu yang pertama adalah tujuannya apa untuk mengerjakan laporan ini. Yang kedua, waktunya kapan harus finish laporan ini. Yang ketiga, saya kasih tahu dia bahwa setiap 2 hari yang harus selesai apa. Setiap 2 hari yang harus selesai apa. Karena waktu itu sekitar 10 harian ya, jadi akan 5 kali saya cek. Nah, jadi jeda waktu itu saya nggak cek, saya juga nggak nanya, saya biasa-biasa saja. Tapi setiap 2 hari saya cek. 4 hari pertama itu masih ada kendala sih Pak. Masih ada kendala, ada pekerjaan yang sekitar 50% selesai, ada yang 70% selesai. Tetapi sampai di situ saya suruh stop dulu. Saya tanya kendalanya kenapa. Nah, ternyata memang ada beberapa hal yang dia tidak paham, tapi dia nggak nanya ke saya. Nah, saya jelaskan lagi. Berarti saya tambah 1 poin lagi. Untuk hari ke-6 sampai hari ke-10, saya minta setiap saat kalau kamu nggak tahu, tanya. Kalau saya ada di ruangan, datang ke ruangan saya. Kalau saya tidak ada di ruangan, telepon saya. Anytime kalau kamu butuh ini, walaupun kamu bawa pulang pekerjaan pun, anytime kamu butuh saya, telepon kita diskusi. Kenapa? Karena tugas ini penting. Kita harus selesai deadline-nya, karena hari ke-11 itu akan dibawa di meeting BOD. Nah, ternyata bisa Siva. Nah, kasus Siva ini saya tidak bisa mengandai-andai karena Siva yang alami, tapi memang ada orang-orang seperti itu Siva, yang menurut kita dia bisa melakukan, tapi ternyata kalau kita ngomong gunung es tadi, yang bongkahan di bawah ini yang masih keganjal gitu. Ternyata ada hal-hal lain yang membuat anak ini kalau nggak didampingi, dia aslinya keluar, nggak mau mengerjakan. Nah, saya coba memberikan satu saran ke Siva, karena ini sudah terjadi ya Siva ya. Iya Pak. Nah, sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi, membalikan 3 bulan ke sebelumnya kan nggak bisa sih Pak. Dalam ilmu pelatihan ya, atau ilmu manajemen, kita harus melakukan coaching dan mentoring.
terhadap spesifik anak seperti ini. Dan itu Siva harus punya jadwal untuk melakukan coaching ke dia. Coaching ini terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Yang kedua, berikan deadline setiap pekerjaan. Tapi harus kasih tahu tujuannya apa. Hati-hati kita sebagai leader, komunikasinya harus tetap positif. Kalau saya jadi Siva, saya kasih tahu tujuannya supaya kedepannya kamu akan jauh lebih bisa tanpa saya ada di dekat kamu, gitu. Dan manfaatnya apa kalau kamu bisa mengerjakan sendiri? Itu manfaatnya banyak. Jadi memang kadang-kadang orang lain, anak buah kita atau staf kita atau teman kita tidak mau melakukan sesuatu karena mereka menganggap bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan atasan saya, bukan pekerjaan saya. Yang kalau saya kerjakan nggak ada gunanya. Padahal sebenarnya ini tujuan kita baik, melatih mereka untuk mengerjakan sesuatu yang satu saat mereka ada di posisi kita, mereka sudah paham begitu. Nah, saya dapat banyak pelajaran dari atasan saya. Satu saat atasan saya ingin mengupgrade posisi saya. Dan memang saya menginginkan seperti itu. Tetapi tunggu waktu demi waktu kok nggak ada kabar. Hanya satu saat dia bilang, Nold, makin ke atas itu kan angin makin kencang ya Nold ya. Jadi saya harus melihat timingnya pas, ketika kamu sudah siap, baru hal itu saya lakukan. Dan memang benar, semakin ke atas angin makin kencang. Banyak hal yang mempengaruhi kita terhadap posisi kita. Nah, pekerjaan ini, Siva, memang mesti dicek dulu, terutama anak ini ya, harus dicek dulu alasannya kenapa dia tidak melakukan. Kalau udah tahu alasan, saran saya lakukan coaching dan mentoring, tapi harus ada time-nya, time frame-nya secara reguler sampai Siva merasa yakin bahwa satu saat Siva bisa yang offer pekerjaan ke dia. Begitu. Tapi tahu dulu anaknya seperti apa ya. Karena ada anak-anak tertentu yang kalau kita ngomong nada aja agak tinggi, dia udah kayak martabak gitu loh. Ditekan makin ketekan. Nah, jadi pahami dulu anaknya seperti apa, cari momen yang santai untuk ngobrol. Setelah tahu masalahnya seperti apa, baru Siva bisa ambil keputusan ya Siva ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, ini sebenarnya banyak terjadi ya Siva ya di perusahaan, bukan Siva saja yang alami. Saya punya rekan kerja, dia lulusan dari Amerika, S2 dari Amerika. Dia pernah bekerja di Menara Kembar yang sudah runtuh waktu itu. Dan dia datang masuk di perusahaan kita. Kalau bahasa yang agak tidak sopannya, laganya ampun-ampun Siva. Seolah-olah dia bisa semuanya. Padahal sebenarnya juga nggak bisa. Nah, kalau saya jadi Siva, saya kasih tahu bahwa apa yang kamu di posisi kamu sekarang ini adalah pekerjaan yang betul-betul baru. Dan betul ya Siva ya, pekerjaannya tidak nyambung dengan pekerjaan yang lalu ya. Jadi sebelumnya dia itu konsultan, Pak. Oh, dia konsultan. Iya, sebelumnya dia konsultan, kakaknya itu konsultan di perusahaan kita. Okay. Nah, dia itu di-hire sama perusahaan itu dengan harapan bisa ngebantu biar kita nggak pakai konsultan gitu, niatnya seperti itu. Tapi pekerjaannya sama ya? Ya, tapi di dalam perjalanan ini kok dia lebih banyak berbicara di belakang, tapi untuk urusan hal-hal yang ini ngedorong saya terus gitu di sini. Padahal kan bisa dibilang untuk bidang ini dia yang lebih expert gitu untuk quality ini gitu. Kenapa nggak dia yang maju gitu? Ke arah situ sih Pak. Job desk-nya jelas ya? Jelas Pak. Job desk-nya jelas. Yang dia lakukan ini kira-kira merugikan nggak sih Pak? Sebenarnya kalau saya lihat sih merugikannya sendiri lebih kayak yang dia yang berbuat tapi melimpahkannya ke saya gitu. Meskipun emang bisa dibilang saya leadernya dia gitu kan, tapi apa yang dia lakukan ini misalnya dia cuap-cuap ke orang-orang A, tapi
dia nggak mau mempertanggungjawabkan itu gitu. Oke. Jadi memang bekerja di organisasi ini unik ya, seni dan ya itulah organisasi. Tapi kalau bagi saya selalu kembalikan ke faktanya. Jadi saya tidak punya tendensi melihat orangnya seperti apa dan menjustifikasi negatif di luar pekerjaan. Jadi fokus ke pekerjaan. Kalau job desk-nya jelas, setiap kali dia melimpahkan ya Siva ya, pekerjaannya dilimpahkan ke Siva ya. Sebenarnya lebih bukan kerjaannya sih Pak. Contohnya kayak tadi aja ya. Kita kan sedang proses audit nih sekarang. Jadi dia membuat keputusan yang dia infokan ke seluruh, di saat ada komplain dia angkat tangan gitu Pak. Sedangkan itu harusnya udah ranahnya dia gitu di situ gitu. Dia ngedorong saya yang udah coba jelasin, coba ini gitu. Jadi saya juga agak bingung gitu meskipun saya bingungnya di sini posisi saya sebagai lead-nya dia, apakah saya harus mempertanggungjawabkan hal itu dengan apa yang udah dia lakukan gitu, atau emang harus dia yang sebenarnya mempertanggungjawabkan ini gitu. Itu yang kadang saya agak bingung gitu. Baik, jadi suasananya dua ya Siva ya. Satu, kalau udah on the spot ya mau nggak mau Siva sebagai atasan, Siva harus bertanggung jawab, betul nggak? Betul Pak. Betul ya. Nah, tetapi di lain kali apa yang dia lakukan harus dia bertanggung jawab. Jadi di saat mepet seperti ini, mau nggak mau Siva sebagai leader harus mengambil langkah untuk bertanggung jawab terhadap tim. Itu mau nggak mau seperti itu. Walaupun rasanya itu memang kopi pahit banget ya Siva ya. Betul. Nah, langkah yang berikut ini persoalan komunikasi sebenarnya. Kata persoalan yang saya bicarakan jangan dianggap bahwa ini ngomonginnya ke Siva ya, tapi ini komunikasi dalam tim. Jadi mungkin bisa tambahkan lagi ke beliau ini pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang lebih detail ke depannya. Jadi supaya ke depannya ini kerjasama tim kita akan jauh lebih baik, karena kerjasama tim ini bukan hanya menyelesaikan tugas saja, termasuk komunikasi sih Pak. Termasuk komunikasi, termasuk tindakan-tindakan ringan yang tanpa kita sadari malah merusak kinerja tim yang ada. Jadi kalau saya jadi Siva, saya kasih tahu dia, yang pertama adalah apa yang kamu lakukan, kalau itu bukan tugas kamu, sebaiknya jangan kamu lakukan. Tapi kalau seandainya ke depan kamu mau lakukan, mohon bisa nggak kita diskusi dulu, ya? Iya. Ya memang ini butuh keberanian atau apa ya? Kelegaan hati dari Siva untuk mau membicarakan, karena suka nggak suka Sivanya atasan loh. Iya, karena saya juga bisa dibilang yang satu orang ini baru masuk ke bidang saya tuh baru-baru ini Pak. Iya. Baru, jadi saya masih mempelajari karakternya seperti apa. Baik. Karena kemarin saya juga cuti juga, jadi pas saya masuk kok saya agak kaget juga gitu, ternyata gitu kayak gini karakternya gitu. Jadi nanti di sesi hari apa ya mengenai handling difficult people, mungkin kita akan banyak ngomong di situ. Tetapi prinsipnya memang kalau menangani orang-orang yang tipikalnya menurut kita unik atau bahasa trainingnya sulit, ya memang ada trik-trik khusus. Hanya kuncinya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini salah satu driver utamanya adalah willingness, kemauan. Kita mau nggak berkomunikasi. Tapi sebelum komunikasi, biar kita tenang, Siva. Kalau saya selalu bilang ke diri saya bahwa apa yang saya komunikasikan ini bukan masalah personal, tetapi masalah pekerjaan. Nah, kalau masalah pekerjaan, ya saya harus lakukan yang baik, yang benar yang mana, supaya kedepannya kerjasama tim, hasil kerjasama tim ini akan jauh lebih baik. Tapi poin yang penting sebenarnya ini
salah satu tantangan buat Siva, dan percaya saya kalau Siva mampu menghandle ini sebenarnya manfaat dari melit tim Siva. Jadi pengalaman ini kalau Siva berhasil akan banyak sekali manfaatnya ketika Siva naik lagi ke level yang berikutnya dan seterusnya, atau pindah perusahaan lain dengan orang-orang yang baru yang mungkin punya karakter-karakter unik seperti ini. Saya dulu menutup sesi pertanyaan ini, saya dulu punya satu teman ketika saya harus pindah ke Bali, CEO saya orang Jerman, dia tanya ke saya, "Not, yang gantiin kamu siapa? Kamu yang harus milih." Saya kecolongan milih teman baik saya yang sebenarnya memang tipikalnya mirip-mirip nih sifat. Walaupun dia nggak dari luar perusahaan, dia memang di dalam perusahaan. Tapi karena kita beda departemen, saya belum terlalu paham, dan memang waktu itu anak baru juga. Cuman karena keyakinan saya bahwa dia bisa menggantikan saya di posisi saya harus pindah ke Bali. Ternyata tidak efektif. Dan 1 tahun terakhir, 1 tahun pertama saya di Bali itu setiap minggu saya harus bolak-balik Bali Jakarta untuk mendampingi dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan sebelumnya. Jadi Siva memang kuncinya hanya komunikasi, Siva. Tapi komunikasi dengan fokus kepada pekerjaan dan fakta yang ada. Nggak usah bawa-bawa yang lain ya. Paling bagus kalau memang Siva sudah bisa beradaptasi dengan kepribadiannya dia, dengan karakternya dia, itu akan jauh lebih bagus. Dan orang-orang yang sulit ini, tipikal yang menurut kita sulit, harus dibawa ke suasana non formal ya, jangan formal. Dan ini harus cepat diselesaikan ya Siva ya. Kalau enggak nanti dia buang racun, dia yang dapat madunya, Siva dapat racunnya. Iya Pak. Ya, Pak, ya. mau tanya lagi Pak. Kalau misalnya ini kan 2 karakter yang berbeda ya Pak ya di dalam tim saya ini. Di saat kita lagi ada meeting itu, apakah komunikasi seperti apa yang harus saya bawa dengan 2 karakter berbeda ini? Apakah saya memanage-nya di belakang forum atau di saat meeting ya saya misalnya general nih, saya flat semuanya sama, tapi di belakang forum saya memanage 2 ini berbeda dengan ini yang berbeda, atau seperti apa gitu Pak? Oke, tapi dia berdua nggak pernah berantem di dalam ruangan meeting ya? Karena baru sih Pak, mudah-mudahan enggak ke depannya. Mudah-mudahan enggak. Ya. Kita nggak bisa menolak ya kalau di dalam tim kita itu hadir dengan berbagai macam karakter. Bagi saya bersyukur kalau saya punya tim yang punya karakter yang berbeda, karena satu akan membuat saya belajar jauh lebih banyak belajar untuk memanage tim dengan karakter yang berbeda, dan kalau saya berhasil ya trofinya akan saya dapat. Ketika meeting Siva yang pertama fokus ke kerjaan dulu ya. Fokus ke kerjaan, jangan sampai kita terbawa emosi dengan hal-hal yang sebelumnya. Perhatikan di dalam meeting itu kalau memang ada situasi di mana hasil meeting itu terhadap 2 orang ini misalnya kira-kira masih ada yang kurang, lakukan approach atau pendekatan secara personal di luar suasana formal. Saya dulu pernah dikasih tugas ketika perusahaan memberikan tugas ke saya untuk yang pertama membuat visi yang baru, misi dan goal yang baru, lalu mensosialisasikan hal tersebut ke seluruh karyawan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saat yang bersamaan 2 perusahaan harus digabung jadi satu. Satu yang versi BUMN, satu yang swasta profesional murni. Bayangkan memadukan 2 karakter orang-orang di 2 perusahaan ini yang berbeda sama sekali untuk mengerjakan pekerjaan yang dijadikan satu. Tantangannya luar biasa. Yang saya lakukan adalah pendekatan secara informal. Nah, tapi memang itu butuh waktu ya Siva ya. Butuh waktu yang lebih panjang, tapi hasilnya jauh lebih efektif dibanding kita bawa dalam keadaan formal, saya atasan, kamu bawahan, saya punya tugas ini, saya akan manage,
Nah, itu waktunya sempit, tapi hasilnya juga belum tentu efektif. Biasanya dibawa dalam keadaan yang non formal, yang santai akan jauh lebih enak. Hanya poin yang paling penting Siva kasih tahu alasan dibalik Siva melakukan hal tersebut. Ya, jadi kalau Siva harus coaching, Siva harus informasikan secara informal, kasih tahu alasan tersebut. Contoh berikut, maaf ya ini agak banyak karena pertanyaannya menarik. Dulu saya pernah buat project untuk kasih reward ke perusahaan di mana yang menang harus jalan-jalan ke luar negeri, tapi tanpa uang saku. Nah itu banyak sekali yang protes dan itu komplain dari karyawan itu luar biasa. Tapi saya lakukan pendekatan informal, alasannya kenapa perusahaan melakukan ini dan seterusnya. Dan hasilnya aman-aman aja sih, nggak ada persoalan. Terjawab nggak sih Pak? Terjawab Pak. Ya, Maaf Pak, silakan satu jalan. lagi Pak. Izin satu lagi. Sebenarnya Banyak ya. salah nggak kalau misalnya kita keinginan kita itu kayak contohnya saya pengen menduplikat apa yang saya punya ke tim saya. Itu sebenarnya Membeli apa? salah nggak sih Pak? Membeli Jadi, apa? menduplikat. Jadi artinya gini, tadi yang Bapak bilang sudah disampaikan belum? Sebelumnya saya sudah sampaikan ke tim saya ini. Ya. Saya melakukan ini atas dasar mungkin saya bisa jadi saya nggak lama di sini, makanya saya pengen tim saya ini pun bisa apa yang saya lakukan bisa gitu, itu yang saya itu makanya kadang pun saya berpikir saya terlalu keras apa enggaknya karena ya itu goal saya itu saya pengen tim saya itu apa yang saya bisa mereka pun bisa gitu. Itu sebenarnya terlalu keras nggak sih Pak sebenarnya seperti itu? Kalau dikomunikasikan dengan baik sebenarnya enggak. Malah itu tujuan bagus sih Pak. Tapi kalau kita sebagai leader, ada hal yang kita paham bahwa setiap tim kita punya keunikan masing-masing ya sih Pak ya. Punya karakter yang berbeda-beda dan mereka punya cara kerja juga yang berbeda-beda. Selama apa yang Siva mau duplikasikan ke mereka tidak mengurangi saya bilangnya apa ya, jadi begini, kalau kita ngomong komunikasi bahasa yang sama tapi disampaikan dengan cara yang berbeda ya, bahasanya tetap sama tapi membahasakannya dengan cara yang berbeda. Nah dalam bekerja pun begitu, orang yang sama, tetapi ketika kita pekerjaan yang sama saya lakukan, saya turunkan ke bawahan saya, bisa dia mengerjakan dengan cara yang berbeda selama hal tersebut tidak menyimpang dari format pekerjaan yang ada. Dan hasilnya ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nggak apa-apa sih Siva. Memang itu niat yang baik dan niat itu harus disampaikan karena niat nggak bisa dibaca ya Siva ya. Kadang-kadang anak buah kita atau staf kita merasa bahwa ya kenapa sih kok kayak saya ini mau diduplikasi atau didikte atau di apalah. Saya kan punya cara sendiri. Yang penting cara ini nggak menyimpang, nggak apa-apa. Tetapi komunikasikan bahwa saya mau kamu bisa supaya ketika saya ninggalin ini, ya ninggalin perusahaan misalnya, kamu nggak ada masalah dalam pekerjaan dan mudah-mudahan kamu bisa menggantikan saya misalnya. Komunikasi yang paling penting sih Pak. Iya Pak. Oke. Oke. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, makasih banyak Pak. Sama-sama ya Siva ya jadinya ya. Iya Pak. Lagi. Terima kasih banyak Siva. Makasih kembali Pak. Oke teman-teman, ini masih ada beberapa pertanyaan, cuman waktu kita memang sudah sholat maghrib. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah, monggo silakan. Semoga nanti bisa balik lagi kalau kita masih ada di virtual ini. Masih ada beberapa pertanyaan Pak Arnold, kita lanjut. Baik Pak, baik. Oke, ini ada dari Novita. Novita ini pertanyaannya kurang ini nih, bisa mau langsung berbicara atau gimana?
Novita, bersedia? Halo Pak, selamat sore. Oke, monggo. Sore Novita, apa kabar? Pak, dari sharing Bapak kan yang Bapak lakukan ketika ingin mengenal orang, itu Bapak melakukan makan bersama, ya, maksudnya berganti gitu. Nah, kira-kira apa lagi Pak yang harus dilakukan untuk bisa kenal orang? Jadi ini kan tadi Bapak kasih tahu nih harus tahu orang itu gitu. Sebenarnya kita untuk bertemu dengan orang kan maksudnya nggak banyak ya waktunya ya. Gitu. Itu apalagi yang kira-kira bisa kita lakukan. Makasih Pak. Baik. Makasih Novita. Sekarang banyak cara ya Novita ya. Kalau zaman saya dulu, misalnya Facebook itu baru ada 2011 ya, kalau nggak salah ya, 2010, 2011. Saya memang dulu mengalami kesempatan di mana saya punya banyak waktu untuk mengenal teman-teman kantor saya dengan entah itu makan siang sama-sama atau hanya sekedar ngopi, atau juga ngobrol-ngobrol singkat di meja kerja mereka. Jadi banyak cara kalau misalnya secara langsung bisa dilakukan. Atau bahkan dulu kalau di kantor saya kita sering dikasih fasilitas olahraga ya. Waktu itu ada sepak bola, ada badminton atau bulu tangkis, ada basket, ada biliar. Dan saya setiap minggu itu dari satu tempat olahraga ke tempat olahraga lain untuk ngobrol ke teman-teman. Kunci dari mengenal orang adalah observasi. Jadi kalau kita hanya ngobrol ringan, tapi tanpa kita punya tujuan mengobserv orangnya seperti apa, juga nggak akan efektif. Jadi kita harus pandai-pandai mengobservasi supaya kita bisa paham apa yang disampaikan. Dalam komunikasi kemarin kan kadang-kadang apa yang disampaikan itu belum tentu benar ya. Tapi kalau kita bisa memahami orangnya secara dalam, lihat ekspresi tubuhnya dan seterusnya, coba berempati ke mereka, kita bisa tahu. Nah, saat sekarang malah lebih banyak cara sih Pak. Melalui media sosial, kita bisa chat lebih ringan, bisa ngobrol sesuatu yang tidak melulu mengenai pekerjaan, tetapi ujung-ujungnya mulai singgung mengenai pekerjaan. Jadi lihat dulu bahan apa yang bisa membuat kita membuka komunikasi dengan baik terhadap orang yang mau kita kenali atau kita kenal lebih dalam. Kira-kira begitu, Novita ya. Kalau masih kurang silakan komen langsung Novita. Oke Pak, terima kasih. Baik. Ada Cukup lagi? Novita? Cukup Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Pak Arnold dari Gilang Atala. Ini kemarin juga nih. Gilang mau menyampaikan langsung? Tampaknya mungkin sedang sholat ya Pak, saya bacakan saja. Dalam prinsip mengenal orang lain, apa yang menjadi prinsip utama untuk kita lakukan untuk dapat mengatur kelompok dengan orang-orang yang baru kita kenal? Baik. Sebenarnya prinsip ini kita sudah ngomong dari hari pertama komunikasi ya. Jadi kalau saya coba fokus ke apa yang saya sampaikan, tapi sebenarnya banyak hal bisa kita lakukan ya, menjadi satu prinsip utama. Tiap orang bisa beradaptasi dengan cara yang berbeda-beda, Gilang dan teman-teman. Kalau saya, ketika saya mempelajari karakter saya, personality saya, temperamen saya menemukan banyak kesamaan di kelompok, di tim saya. Saya di kantor punya beberapa staf waktu itu. Ada teman-teman yang mirip-mirip dengan saya. Tapi kalau saya nggak paham diri saya seperti apa, saya nggak bisa memahami orang lain apa adanya. Prinsipnya adalah kita memahami orang lain bukan untuk membeda-bedakan,
tetapi untuk memahami tendensi kita dan tendensi orang tersebut seperti apa dari banyak hal yang tadi saya bilang di step yang pertama itu, apakah dia punya kecenderungan komunikasi seperti apa dan seterusnya, gaya belajarnya seperti apa, dan yang lain-lain. Nah, prinsip utama untuk kita lakukan dalam mengatur kelompok, setelah kita tahu orangnya, ya kita tahu apa yang mau kita lakukan, tujuannya, supaya kita bisa mengatur. Saya kasih ilustrasi tadi, menggunakan ilustrasi Pep Guardiola, karena memang dia jago sekali mengatur timnya sesuai dengan kompetensi timnya masing-masing, sesuai dengan karakter timnya masing-masing, dan seterusnya. Saya kasih gambaran di sepak bola itu mungkin bisa lebih mempermudah ya. Kenapa misalnya di striker ada pertandingan tertentu si Pep menggunakan siapa, lalu kecenderungannya diganti oleh siapa? Bukan hanya sekedar skill, tapi momen pertukaran itu dia tahu orangnya itu bisa mengisi kekosongan bukan hanya dari kepintaran bermain bola, tetapi dari emosinya, dari hal-hal yang lain, teman-teman. Nah, untuk mengatur tim ini, sebenarnya kita akan bicara di managing skill ya. Si A kita tempatkan di prinsipnya begini, menempatkan orang di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, itu aja. Ya, Gilang ya. Jadi prinsip utamanya kalau kita nggak kenal, kita akan salah menempatkan orang. Jadi harus kenal dulu. Itu prinsip utamanya. Kira-kira itu, Pak Romi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Gilang menangkap ya maksudnya jawabannya. Oke, Pak Arnold, tampaknya itu jadi pertanyaan terakhir. Kalau Siapa? gitu selesai tampaknya materi kita hari ini. Mungkin ada sedikit konklusi Pak mengenai managing people and relationship. Saya menutup dengan format yang tadi Pak Romi, bahwa kalau dalam managing relationship, interpersonal skill kita itu sangat dibutuhkan. Interpersonal skill seperti apa yang kita belajar di komunikasi. Bagaimana kita bisa berempati dengan orang lain, kita confidence berbicara dengan orang lain. Confidence ini bukan gosip, bukan ngomongin orang lain di hadapan orang lain, lalu kita bisa berkomunikasi secara asertif, kita memahami diri kita, memahami orang lain seperti apa adanya, menghargai bahwa orang itu unik seperti apa dirinya. Itu adalah kunci-kunci utama dalam kita membangun relationship kita. Ya, yang kedua, kalau kita memanage people, pertama kita harus paham orang-orang kita seperti apa, supaya kita tempatkan mereka di tempat yang tepat dan juga pekerjaan yang tepat. Yang berikut, kita tahu tujuan kita memanage untuk apa, ya, supaya komunikasinya bisa jalan dengan baik. Dan ujung-ujungnya, walaupun kita sudah pindah kuadran di sesi yang berbeda, tapi supaya kita bisa menjalankan tugas dengan baik, nggak ada cara lain selain komunikasikan. Dan motivasi mereka atau encourage mereka untuk mau melakukan pekerjaan yang kita berikan. Kira-kira itu, Pak Romi. Oke, Pak Arnold. Terima kasih sekali untuk konklusinya hari ini. Tapi kita akan terus berlanjut di materi-materi yang berikutnya besok-besok ini, tetap ada korelasinya ya Pak ya? Tetap ada Pak. Oke, teman-teman terima kasih. Besok kita ingetin kita masih di tema developing others, dan materi besok kita mengenai understanding body language. Tadi yang seperti Pak Arnold bilang itu, ini next levelnya di developing others, kita harus tahu dari gerak bahasa tubuh istilahnya itu Pak ya? Betul Pak. Oke, kalau gitu. Mudah-mudahan teman-teman besok tetap hadir di sini, di training kita, di PSU Learning Academy. Dan untuk hari ini sepertinya kita sudahin, dan terima kasih teman-teman atas atensinya, serta partisipasinya Anda semua. Tadi yang kita sudah mulai langkah baru nih. Pertanyaannya langsung aja disampaikan by unmute, tanpa harus men-chatbox, itu lebih interaksi jadinya Pak ya. Betul Pak. Mudah-mudahan besok kita akan begitu terus.
Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Nggak henti-hentinya kita ngingetin untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, dan lain-lain, dan tetap lebih kreatif pastinya, dan lebih produktif. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, saya, Romi, dengan Pak Arnold juga, dan teman-teman di belakang layar, pamit undur diri, dan sampai jumpa besok pagi, dan selalu semangat pagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Romi dan Pak Terima kasih Arnold. semuanya. Terima kasih Juga semuanya. teman-teman yang di belakang layar. Iya, terima kasih Bu Tuhan Novita. berkati. Sampai besok lagi. Sip, sip.